Oke, di video yang lama tentang Java, saya pernah menunjukkan pentingnya custom creation code di Java NetBeans, teman-teman. Dan juga saya pernah menunjukkan cara menambah custom code ke dalam init components. Seperti yang kita tahu, di NetBeans itu kita nggak bisa ngerubah init komponen secara langsung, coy. Jadi kita harus membuka file Java-nya dari IDE yang lain, baru kita bisa merubah init komponen. Tapi itu, kalau kita merubah pakai IDE yang lain atau editor yang lain, itu akan rawan error atau crash si kodenya. Karena init komponen sendiri itu dibuat otomatis oleh NetBeans. Nah, itu intronya. Kemudian sekarang saya akan menunjukkan sebuah program dulu deh. Ini saya sedang membuat sebuah program pakai Java NetBeans juga. Nah, tampilannya seperti ini, coy. Nah, kita fokusnya ke sebelah sini nih. Sorry, ada ayam. Di sini ada tombol exit ya. Karena saya hilangkan tombol exit bawaannya dari si frame-nya, saya hilangkan. Saya pakai set decorated-nya false. Jadi hilang. Nah, ada tombol di sini untuk logout. Tapi saya ngerasa ada yang kurang, coy. Jadi saya tambahkan satu buah tombol di sini untuk exit. Jadi kalau kita tekan tombolnya, dia bakal keluar seperti ini. Nah, bagaimana cara saya bisa memasukkan tombol itu ke dalam menu barnya? Nah, di sini saya akan tunjukkan cheat sheet-nya ya. Saya akan tunjukkan kodenya seperti ini. Java. Oke, seperti ini aja. Nah, caranya kita bisa buka project-nya. Kita masuk ke mainframe-nya, ke program yang ada menu barnya. Kemudian di navigator ini kita pilih menu bar yang tersedia. Ini kita klik. Oke, kemudian kita masuk ke code sini. Kemudian kita masuk ke after all set code. Oke, ini saya hapus dulu ya. Saya hilangkan dulu. Kemudian saya fixkan agar importnya dihilangkan. Kita tes lagi. Nah, dia nggak ada ya, dia kosong. Kita keluar dulu. Nah, caranya kita copy dulu kodenya. Silahkan teman-teman copy aja. Teman-teman ketik aja. Mungkin nanti kalau bisa saya akan masukkan di deskripsi juga. Nah, kita masuk ke desain. Kita klik menu barnya. Kita masuk ke code. Kita masuk ke after all set code. Ini kita klik titik 3. Kemudian ini kita masukkan. Ctrl V aja. Oke. Nah, jangan langsung senang karena ini pasti banyak errornya. Kita masuk ke source. Kita scroll ke bagian yang merah ini, bawah. Nah, ini. Kemudian kita import semua komponen yang belum diimpor ya. Kita import semua. Oke, udah. Nah, kalau udah, nah biasanya kalau teman-teman baru pertama masukin ini nggak ada ya. Jadi dia error ketika button exit-nya. Jadi ketika tombolnya ditekan dia bakal ngelakuin sesuatu ke fungsi ini, tapi fungsinya belum ada. Nah, kita perlu bikin dulu ya. Jadi tambahkan juga selain custom di atas, tambahkan di project-nya ini sebuah fungsi untuk menerima penekanan. Jadi kita masukkan di sini aja, kita Ctrl V aja. Nah, seperti ini. Ini udah. Tinggal kita Ctrl Shift S aja atau Ctrl S untuk menyimpan dan kita runningkan programnya. Nah, ini dia. Kemudian pertanyaannya, Om, kalau misalkan saya pengen ada pop-up dulu sebelum dia close, itu gimana? Nah, di sini saya udah buat sebuah pop-up simple yang ini. Kita copy aja. Kemudian kita masukkan di sini. Kita save, kita run.
ini bisa kita, nah dia muncul ya. Oh, saya pengen custom dialognya, bisa nggak? Bisa, tapi teman-teman harus punya skill untuk customnya ya. Saya belum mengulik untuk custom ini, belum membutuhkan, jadi saya belum membuatnya. Ini bawaan dulu. Oke, kita yes-kan. Nah, dia bakal kembali ke sini. Kenapa dia kembali ke sini? Karena di sini saya tambahkan logiknya untuk kembali ke menu login. Ini kita tambahkan aja gini, exit 0, exit 0, kalau kurang tambah shift, is ini sistem exit 0. Oke, kita running lagi. Kita running, kita close, yes. Nah, dia tutup. Atau kalau mau cepat langsung aja kita kasih exit 0 ya di sini. Seperti ini. Karena untuk logout sendiri itu udah saya tambahkan di sini kodenya. Sini. Logout, yes. Nah, dia ke sini. Nah, ini bisa langsung kita klik. Oke, nah. Apalagi next yang pengen teman-teman bahas nih? Saya nawarin. Ini kebetulan project terbaru saya pakai Java NetBeans untuk buat aplikasi payroll atau penggajian ya, dan mendata guru di sekolah. Nah, buat teman-teman yang membutuhkan jasa aplikasi, khususnya desktop, silahkan hubungi aja kontak ini ya. 082-321-01742. Ini bisa kita loginkan. Nah, seperti ini. Ini dashboardnya. Karena dia masih ada, ini belum selesai, ini masih ada error. Saya belum buatkan tabelnya. Karena ini baru bikin juga. Nah, di sini ada summary-nya coy. Ada summary-nya, ada rangkumannya, ada data karyawannya berapa, jabatannya, guru, kepala sekolah, wali kelas, kemudian kebersihan mungkin, TU, dan lain-lain itu masuk ke sini, jabatan kerja. Kemudian total kelas, itu jumlah kelas ya. Kelas 3 ada berapa, kelas 2 ada berapa, kelas 1 ada berapa, dia masuk ke sini. Seperti itu. Oke, itu aja untuk videonya. Saya mengingatkan buat teman-teman yang membutuhkan jasa pembuatan program, baik itu web, menggunakan PHP natif, framework Laravel, framework CI, atau Code Igniter, atau framework Vue.js untuk front-end-nya, atau teman-teman mau membuat aplikasi Android menggunakan Java, Kotlin, Flutter, atau membuat aplikasi desktop menggunakan Java, C#, VB.NET, Python, atau lagi nih, teman-teman mau membuat bot untuk otomatisasi di Chrome, seperti balas pesan masuk, edit teman, posting di grup Facebook, posting di beranda Facebook, Instagram, TikTok, atau Twitter, atau untuk spam di marketplace Facebook juga bisa ya. Jadi kalau teman-teman punya produk, kita jual di marketplace secara brutal, itu bisa juga. Atau lagi nih, mau scraping data dari YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, marketplace, e-commerce, atau dari web apapun seperti web berita misalnya, atau web informasi apa, silahkan infokan saja detail programnya, detail projectnya di WhatsApp di bawah ya. Itu aja untuk videonya, semoga bermanfaat and see you in the next video.